Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi, terutama Big Bank dan beberapa yang di request. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 4.400 terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BBNI itu masih ada buangan. Kemarin itu kemungkinan besar terakhir buangannya karena rebalancing. Kalau nggak salah dia di markdown dia 20 poin apa 30 poin gitu tutupannya. Coba kita cek dulu ya biar lebih mengkonfirmasi. Nah 30 poin ya. Oh bukan 30 poin. Dari 4.430 sebelum freeze market di jam 15.49. Terus pas freeze market dia tutupan di 4.400. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI volumenya besar kemarin karena ada rebalancing, ada buangan dari asing Bapak Ibu. Teman-teman bisa perhatikan itu RX buang barang kemarin di hari Jumat itu 266,8 miliar. Ya. Dan ya nggak ada yang sanggup, makanya turun dulu. Karena yang cover nih cuman CC, AKBK itu pun tipis-tipis, belum mampu mengcover buangan RX, makanya jualan, makanya turun sahamnya, nggak mampu rebound. Awalnya kan dia bisa rebound tuh. Jadi kondisi sekarang untuk BBNI semestinya rebound ya, karena saham-saham yang lain sudah rebound. Dan ya tadi kalau brandnya udah selesai ARB-nya hari Senin dan kemungkinan normal lagi, bukan normal lepas pemantauan khusus, tapi normal bisa koreksi, bisa rebound, tapi tipis-tipis. Ya, BBNI bisa potensi tetap rebound. Kalau dilihat dari time frame monthly itu sudah, ya sebenarnya nih udah offset turunannya, mungkin nggak turun lebih dalam. Kalau dilihat volume ya bisa, tapi ya misalnya ya jelek-jeleknya turun lagi lebih dalam, ya 4.400 lah. Kemungkinan besar. Coba tarik dengan Fibonacci retracement ya, biar tahu di mana swing low swing high-nya. Nah, ya 4.000 lah maksimal. Kalau ke 3.500 keterlaluan. Apa sentimen yang akan membawa BBNI ke 3.500 ke Fibonacci retracement? Golden ratio-nya 61,8. Ekonomi aman. Bencana-bencana alam atau yang mengganggu ekonomi nggak ada. Penyakit COVID nggak ada. Ya, jadi ya tinggal tunggu waktu, harusnya Juni rebound. Itu aja. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang punya harga 4.400 di bawah 5.000 itu pun menurut saya masih aman ini. Kalau Bapak Ibu punya harga 5.000 itu berarti sudah dapat spare dari all time high-nya tuh 19%. Coba cek dari all time high-nya biasanya turun berapa persen tuh. Pernah turun 72% ya, tapi itu setahun pas Covid. Tapi habis itu lihat, setahun setelahnya 2020 sampai 2022 itu dia balik arah. Jadi ya Bapak Ibu paling sabar setahun, tinggal tambah di bawah. Kalau sudah floating loss 50% di BBNI itu tambah aja. Yang penting pakai uang dingin ya. Karena kita time frame-nya ya setahun baratnya. Tapi harusnya nih enggak lah. Ya, tahun ini pun berpotensi kembali ya ke atas. All time high mudah-mudahan untuk BBNI. Itu aja, sabar aja lah. Ya kalau Bapak Ibu punya harga sekarang juga nggak masalah sebenarnya. Kalau untuk swing sebulan atau 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan harga sekarang Bapak Ibu simpen uangnya harusnya profit loh ya. Tapi disclaimer, kita nggak tahu seperti apa nanti. Tiba-tiba ada misalnya penyakit, COVID atau lainnya atau sentimen dari ekonomi bisa aja anjlok. Tapi nanti recovery rebound lagi. Pokoknya Bapak Ibu di bawah 5.000 apalagi di bawah 4.500, 4.400 sudah oke, tinggal tunggu, kesabaran Bapak Ibu aja lagi yang dilawan ya. Tunggu aja itu untuk BBNI. Tapi bagi saya sebagai trader, saya tetap pakai stop loss dulu ya, karena saya muter uangnya, harus mutar. Karena ya sebagian income saya juga dari sini, income bulanan. Jadi kalau saya cuma diamin nunggu 6 bulan ke depan cuma dapat 10%, 20% ya banyak buang waktu. Karena saya punya sistem trading ya saya puterin. Walaupun cut loss nanti bisa dapat di saham lain gitu ya. Itu aja. Tapi nggak semua orang bisa sama, sesuaikan dengan profil resiko. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar trading ya coba aja belajar dengan modal-modal kecil. Bangun sistem trading dulu. Kuncinya tuh bangun sistem trading dan
mengendalikan atau menguasai psikologis. Dua ini Bapak Ibu sudah bisa dapat dan kendalikan psikologis. Percaya aja, profit itu datang aja dengan sendirinya. Walaupun ada loss-lossnya, tetap profitnya Bapak Ibu pasti lebih banyak. Itu ya, karena saya sudah mengalami dan ya sama. Saya awalnya dulu juga seperti Bapak Ibu itu kelakuannya. Ibaratnya bukan gaya tradingnya. Kadang berharap, kadang nggak mau cut loss. Kadang putus harapan, di tengah jalan cut loss-nya besar. Habis itu diulang lagi. Ya gitu memang. Karena psikologis belum bisa dikuasai. Karena apa belum bisa dikuasai? Karena belum punya sistem trading yang bisa menghasilkan. Benar-benar teruji. Itu aja untuk BBNI. Harga sekarang kalau mau beli aja. Ya, harusnya sih nggak dalam lagi lah turunnya. Kemungkinan besar tetap rebound Senin. Itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.900 menguat 0,42%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di buka sebenarnya BMRI ada akumulasi. Malah dibeli asing nih. RX, EK, YU, ZP beli. Yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke tekniknya. BMRI big akumulasi kemungkinan besar. Ini candle reversal. Jadi kemana kira-kira arah naiknya? Harusnya. Kalau benar ini candle reversal. Minimal resisten 6.600 diuji. Jadi dari harga sekarang Bapak Ibu potensi upside 10% lagi di Juni. Ya, harga sekarang juga harusnya ideal. Nah, ini gambarannya waktu itu juga kalau Bapak Ibu nonton video saya ya kemungkinan besar kalaupun nggak mampu tembus 6.200 dia sideways. 5.600 sampai 5.600. Tempat offset tapi Bapak Ibu perhatikan ya kalau memang ada buying power, ada yang cover, dia ditarik naik pas offset turun ke 5.500 nih, tarik naik ya. Jadi kondisi sekarang oke nih. Untuk BMRI ya, kalau ditanya boleh beli nggak ya beli aja di 6.000 tuh beli aja, sabar aja. Kalau turun gimana ya, ini Bapak Ibu pakai mau tambah di 5.600 boleh, kalau mau pakai stop loss juga boleh ya, tapi mestinya sih nggak stop loss ya di Juni ini, bisa rebound. Itu aja untuk BMRI ya. Lanjut ada BBRI yang ditutup di harga 4.340 terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBRI di distribusi. Ini rebalancing. Kelihatan banget RXBK buang barang. Dan ditampungi oleh broker asing dan retail juga. Langsung saja ke tekniknya. BBRI kemungkinan besar kalau menurut saya tetap balik di atas 4.400. Lihat Senin aja ya. Kalau dia Senin balik ke atas 4.400 tuh Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Atau tunggu sekalian di 4.000. Mungkin nggak sih ke 4.000. Lihat Senin dulu. Ya, pokoknya Senin di atas 4.400 aman. Tapi kalau dia Senin koreksi lanjutan, ya 4.000. Sekarang BBRI itu kalau ditarik ya. Ini coba time frame bulanan. Biar terlihat di mana swing low, swing high. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya mestinya nih area-area mantul. Udah maksimal swing low. Target swingnya kemana kalau melihat historinya ini? Ya, kalau dia rebound. Volume besar memang. 2 bulan nih ya. Buangannya besar. Memang nggak bisa dilawan nih BBRI. Tapi kalau dia bisa nge-swing atas tuh harusnya bisa 5.000 di Juni. Ya, kalau rebound. Pokoknya titik amannya balik dulu ke atas 4.000 dulu. Ya, ke atas 4.400 maksudnya. Kalau dia tembus 4.400 tuh ya berpeluang swing atas. Karena kenapa? Karena dia sudah membuat swing bawah. Nah, ini bisa juga selesai koreksi ABC-nya. Kalau dia sudah mulai ada perlawanan di 4.400 itu mulai aman harusnya. Yang penting bergerak dulu di atas 4.400. Tapi gimana nih yang nyangkut harga atas? Bilangnya di bawah 5.200, 5.000 tuh masih oke ya. Ini masih oke. Yang penting sabar tunggu. Ya, tunggu sabar namanya. Saham nggak mampu cepet naiknya ya. Tapi kemungkinan besar untuk balik arah lagi itu ada. Ya, untuk BBRI. Nah, ini waktu itu juga saya bilang kalau dia jebol ya bisa ke kalau nggak ke 4.400, 4.000 itu maksimalnya untuk BBRI. Saya juga akan perhatikan BBRI ini, siapa tahu kalau rebound Senin atau minggu depan saya mungkin beli juga harga-harga atas nih. Ya, di atas 4.400 itu cukup oke lah. Cuman tunggu balik dulu aja di atas 4.400. Itu aja. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 9.250 menguat 2,77%. Kalau dilihat data saksi asing net buy.
Kalau di broker semuanya BBCA ada akumulasi. Dan BBCA ini kalau nggak salah ditarik naik 100 poin. Dia itu dari berapa? 9.150 ke 9.250 tarikannya. Jadi bisa balik nggak dia ke 9.150? Ya bisa balik. 75 poin ya tarikannya. 75 poin aja. Wah kecil. Aman aja, nggak nyampe 1% tarikannya. Harusnya bisa kembali rebound. Paling koreksi tipis terus bisa rebound lagi. Ya, untuk BBCA bagus nih. Ini ada bisa jadi candle reversal. 3 ini candle reversal dan dia balik ke atas 9.200. Bagus harusnya ya. Untuk BBCA ya ini bisa jadi melanjutkan kenaikan. Coba lihat dulu time frame bulanannya seperti apa. Koreksi lumayan besar volumenya. Tapi dengan kondisi sekarang, ya ini mantul yuk. Cuman dia offsetnya terlalu dalam ya. Kemarin sempat ke 8.800 terus tarik naik. Ya ini berarti dia menjaga ya. Menjaga neckline-nya ini pola cup handle. Mudah-mudahan lah ya bertahan. Kalau misalnya, nih ya misalnya Senin koreksi lagi. 2% aja koreksi. Lemah menurut saya. Kemungkinan ke 8.800 tuh bisa terjadi lagi. Untuk BBCA kalau mau aman ya Senin Selasa tuh harusnya dah di atas kembali 9.300. Kalau enggak minimal 9.375. EMA 200-nya nih. Kalau dia balik ke atas EMA 200-nya aman. Jadi sudah selesai kemungkinan besar koreksinya dan siap-siap. Ini bisa jadi kan retest dulu nih. Cuman offset terlalu dalam memang dia retestnya. Cuman ya itu, dia balik arah kembali ke atas neckline-nya ini. Neckline resistannya dulu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan aman. BBCA enggak koreksi lagi. Pokoknya hati-hati kalau BCA turun 2% minggu depan tuh ya 8.800 tuh arahnya peluang besar ke situ. Itu aja. Tapi harga sekarang ya cukup oke lah kalau Bapak Ibu sabar nunggu untuk beli BBCA. Ya karena BBCA sudah turun 9% dari high-nya. Ya cukup ideal sudah untuk Bapak Ibu simpen. 11% pernah. Sempat turun 15%. Udahlah. Sabar tunggu, palingan sideways. Kalaupun turun sideways, 8.800 itu tinggal tambah, bisa. Itu aja untuk BBCA. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.225 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBTN ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya BBTN wajar dia kepentok resisten. Karena kenapa? Karena naik turun BBTN itu cuman ya 3%. 3,5% maksimal 4% ya dari support ke resisten. Jadi wajar kalau kepentok resisten. Tapi oke nggak masih oke. Ya coba lihat dulu time frame bulanan dan bandar detektornya. Bandar detektor small distribusi nggak masalah. Dan ya memang jelek ya kalau dilihat dari time frame bulanan. Dia 2 bulan tuh dibuang terus. Tapi bulan ini koreksinya kecil. Bapak Ibu perhatikan. Ya bulan kemarin maksudnya Mei. Dan padahal dan juga nggak jebol support. Jadi harusnya oke. Ya untuk BBTN. Yang penting kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji itu sinyal ada perlawanan. Risknya kecil. Pokoknya jebol 1170 pertimbangkan stop loss saja. Kenapa? Karena dia membentuk lower low. Kalau Bapak Ibu siap rugi waktu, silakan di hold. Tapi indikasinya sudah lemah. Kalau sampai dia di Juni minggu depan jebol 1170. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Dan juga ini bisa digambar di imajinasi jadi cup and handle terbalik. Bagi yang suka mengkreasikan gambar-gambaran. Tapi tetap aja support klasiknya ini, neckline-nya ini 1.200. Jangan tutup di bawah itu. Ya toleransinya 1170 di bawah itu udah dadah aja BBTN. Ya tapi harusnya kalau market makernya mau jagain BBTN dan mau rebound di Juni harusnya mulai minggu depan sudah rebound. Ya itu aja tapi ini disclaimer. Ini baru analisa dan bisa aja meleset. MACD-nya golden cross arahnya ke atas. Masih oke nih. Jadi seperti itu. Pokoknya lihat aja minggu depan kalau dia tembus 1250 tuh udah serius bisa naik. Itu aja. Untuk BBTN lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BDMN jebol
Ya, kalau ada yang cut loss, berapa persen cut lossnya? 1,6% ya udah. Atau yang belum cut loss sekarang, misalnya besok koreksi lagi, Senin buang aja dulu, ya. Atau ya tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya yang pastinya yang mau bikin sistem trading, misalnya seperti saya bilang waktu itu, kalau dijebol 2.600 buang, ya Bapak Ibu cut lossnya misalnya 2%. Udah buang aja. Nanti lihat lagi kalau misalnya Senin balik arah, kalau mau beli ya itu. Ya cuman resikonya tadi 2% lagi Bapak Ibu cut loss. Ya kalau 2 kali trading cut loss 4% tambah pi jadi 5% masih ideal. Ya namanya trading ya seperti itu. Bangun sistem trading ya pasti ada trial dan error. Tapi mestinya BDMN kalau sampai Senin balik lagi ke atas 2.600, tutup di atas itu, harusnya sinyal balik arah ke atas. Ya, dan selesai turunannya di Juni. Coba lihat dulu time frame bulanan, jelek time frame bulanannya. Tapi ya itu belum pasti lanjut turun kecuali Juni atau minggu depan dia gagal balik ke atas 2.600. Minggu depan tuh dia harus balik ke atas 2.600 kalau mau titik sedikit lebih aman untuk BDMN. Tapi daripada maksa BDMN, mending tadi BMRI, BBRI, BBNI, BBCA atau BBTN sekalian. Tapi kesukaan orang kan beda-beda. Kalau dia sukanya BDMN, ya bisa juga. Itu untuk BDMN. Lanjut, ada Arto yang ditutup di harga 2.410, menguat 6,16%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Arto diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Arto mantul dari 2.200 ya. Jadi kemana arahnya? Kalau menurut saya ini serius naik 2.600. 1-2 minggu ke depan. Mungkin gak dia turun lagi. Kepentok lagi turun lagi. Kecil kemungkinan. Lebih condong arahnya ke atas. Itu aja untuk Arto. Dan ya selamat bagi Bapak Ibu yang kemarin ada beli di 2.200, 2.220. Sekarang udah floating profit ya 6%an. Jadi kemana arahnya ya 2.500 minimal sampai 2.600. Dan kalau sampai dia mematahkan trendline downtrendnya di Maret 2024 ini, bisa 3.000, siapa tahu dikasih 3.000 ya. Berarti harus naik 20% lebih tuh. Kalau ke 3.000. Arto biasa nggak naik seperti itu. Biasa. Nggak usah heran. Nanti kita nggak tahu ceritanya apa. Itu aja untuk Arto. Dan Arto juga sudah terlalu dalam turunannya. Ya. Harusnya Juni ini sudah bergerak di atas 2.500 kalau mau aman. Arto. Ya. Jadi pelan-pelan harusnya ke atas. Yang penting Juni bergerak di atas 2.600 dulu. Bergerak di atas SMA 200-nya. Siap-siap uptrend untuk Arto. Itu aja. Lanjut, ada BTPS yang ditutup menguat 4,95% ke harga 1.165. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya BTPS diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. BTPS mantul dari 1.100. Saat ini gimana? Kalau melihat kondisi susunan dari technical chartnya itu ada pembentukan pola Morningstar. Dan bagus gak? Bagus. Di markup kah? Coba lihat dulu. Ya, biar lebih mengkonfirmasi. Tutupannya di markup. Waduh, markupnya tinggi banget ya. 55 poin markupnya. Di jam 15.49 di 1.110 dan tutupannya di 1.165. Tunggu di bawah. Kalau dia open gap down, makan. Kalau dia sampai 5% turunannya, makan. Risknya kecil. 1180 yang penting gak tutup di bawah itu. Ya, berarti 1170 buang. Kalau Bapak Ibu nanti dapat di 1100, paling 4% cut lossnya. Tapi kalau jalan ya di 1-2 minggu ke depan minimal. Ini tarik aja. Kalau saya sih saya langsung tarik 1.300 targetnya. Jadi dari harga sekarang aja tuh floating profitnya itu rewardnya ya 12% dan cut lossnya yang cukup dalam 8%. Tapi kalau dia open gap down misalnya ke 1.120, Bapak Ibu ideal stop lossnya cuma 4,82%. Jadi bisa antrikan aja di 1.120 sampai 1.100. Antrikan aja beberapa harga. Kalau dikasih semua syukur, risk Bapak Ibu cuma 4,8% dan rewardnya 17%. Jadi 1/4 atau 1/3,5 itu menarik ya. BTPS kemungkinan open gap down nggak Senin. Peluang besar karena tadi dia ditarik naik 55 poin. Berarti 5,5 hampir 5,5% tarikannya. Jadi harusnya ada turun sekitar itu juga untuk BTPS ya. Kita lihat dulu habis 1-2 hari ke depan lah.
Senin Selasa setelah itu biasa normal dan ya kita lihat arah seriusnya kemana untuk BTPS. Itu aja ya. Saat ini Bapak Ibu pakai 1100 supportnya. Lanjut ada NISP yang ditutup di harga 1215 menguat 0,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya NISP di distribusi. Langsung saja kata ikannya NISP lagi sideways di bawah ya. Cuman ini kemungkinan besar sih swing low. Aman nggak? Aman. Kecil kemungkinan kalau sampai turun di bawah 1180. Risknya kecil paling 4,5%. Rewardnya kemana nih? Kalau jalan minimalnya 1280, 1300 ya. Minggu depan atau 1-2 minggu ke depan. Karena ini agak lambat pergerakannya. Risknya ya 3%. Oh ideal. Rewardnya 7%. Ya lumayan lah. 1/2 ya. Dan berpotensi besar. Ini jadi swing low-nya. Kalau ini swing low harusnya targetnya itu jauh. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini dia kalau menurut saya di web 4 kayaknya nih. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah kalau web 4 berarti ke web 5. Web 5 1500 nutup gap. Tapi itu kan lebih panjang. Pokoknya trading pendek aja dulu lah. Kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya. Kalau menurut saya sih oke-oke aja fundamentalnya. NISP menarik juga masih diperhatikan. Itu aja untuk NISP. Lanjut ada BNGA yang ditutup di harga 1700 terkoreksi 2,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya BNGA di distribusi. Langsung saja katanya BNGA sudah jebol 1800, agak rawan sih. Tapi kalau benar ada potensi IHSG reversal di Juni, kesempatan Bapak Ibu dapat nih. Tangkap aja di 1650 ke bawah nih. Nih, kalau dia ke sini tangkap nih. Ya kalau dikasih, kalau tiba-tiba besok Senin sudah rebound lagi kan balik ke atas 1400 ketinggalan. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Pokoknya mestinya ini ya kalau BNGA lanjut turun kemungkinan juga sideways di area 1600-1800. Jadi nggak turun lagi lebih dalam ya. Kemungkinan sideways kalau dia melanjutkan penurunannya di bawah. Itu. Untuk BNGA ya Bapak Ibu bisa beli dari 1650 sampai 1600. Itu aja untuk BNGA. Lanjut. Saham terakhir ada Maya yang ditutup di harga 332 terkoreksi 1,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Maya di distribusi tipis. Langsung saja ketikanya Maya kondisi seperti ini masih aman. Kalau Maya tuh arahnya ke atas bulan ini dan tahun ini. Ya, tapi ini disclaimer. Target saya di 500. Ya, lihat aja nanti fundamentalnya seperti apa. Kalau membaik, laporan keuangan bagus, harusnya sampai 500. Ya, target saya 500. Tapi disclaimer ya, itu kalau melihat dari teknikal pergerakannya, tapi ya itu time frame-nya lebih lama. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Cuman memang laporan keuangannya belum oke ya. Maya, tapi ya kita lihat aja nanti untuk Maya ya. Karena nanti kalau dia tembus 360-nya ya siap-siap lah. Menarik untuk Maya nih harusnya. Coba time frame bulanan dulu. Tuh time frame bulanannya juga volumenya udah serius naik nih. Udah reisu juga kan udah selesai nih ya. Dari COVID belum ada bangkit nih dia nih ya. COVID kemarin dia malah di atas. COVID di atas sempat suspend ya nih. Berbulan-bulan terus turun. Terus reisu. Ya kita tahu GCG-nya seperti apa. Ya yang punyanya. Ya mudah-mudahan lah. Tanda-tanda dia bangkit. Nih kalau dilihat time frame bulanan. Dia sudah mematahkan trend downtrend semenjak 2021 nih. Oh belum ya. Belum patah. Nah. Lihat kalau dia bergerak di atas 350 patah. Ya ini targetnya. Target saya itu 500 dulu lah ya. Ada lah ke sana. Kalau menurut saya dia lagi di akum. Cuman butuh proses. Bagi yang sabar silakan. Tapi bagi saya ya saya trading aja lah. Ya. Nih menarik untuk Maya. Time frame weekly-nya juga bagus. Volume meningkat dan dia membentuk high high. Jadi harusnya minggu depan gas ke atas. Tapi disclaimer. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.